Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi tentunya di Gamas Channel ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum, saya tunggu subscribe-nya. Baik, kita masih belajar tentang statistika. Kali ini ukuran penyebaran data. Apakah itu? Ukuran penyebaran data itu kalau secara pengertiannya adalah suatu ukuran data yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai data menyimpang dari rata-rata. Jadi itu ya, dari bahasanya saja menyebar gitu. Jadi tidak terpusat. Berbeda dengan pemusatan data, kali ini kita belajar tentang penyebaran datanya. Begitu, ukurannya seperti apa saja. Kali ini untuk ukuran penyebaran data saya akan angkat 9 ukuran penyebaran data ya. Tentunya ada di Gamas Channel, jadi tunggu tayangan-tayangan selanjutnya, subscribe channel ini biar tidak tertinggal ya. Untuk pertemuan kali ini nanti saya akan angkat 1 ukuran penyebaran data tentang kuartil ya. Di sini ada 9, ada kuartil, desil, persentil, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variasi, simpangan baku, ada koefisien variasi. Itu adalah ukuran penyebaran data yang nanti saya akan ulas di berbagai video ya. Tentunya ikuti Gamas Channel. Baik. Yang pertama, dalam tayangan kali ini ya kita akan belajar tentang kuartil. Apakah itu kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya. Jadi kuartil itu adalah nilai yang membagi data tetapi datanya sudah diurutkan menjadi bagian yang sama besar, itu kuartil ya. Itu adalah pengertiannya. Langsung ke contoh, kita belajar tentang kuartil. Untuk pertemuan kali ini ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kuartil pada data tunggal. Jadi datanya masih sedikit ya, datanya masih terbatas, masih bisa dihitung ya. Kali ini kita akan belajar tentang kuartil pada data tunggal dulu. Oke. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ini notasi kuartil itu pakainya Q ya. Q. Dari data 3, 4, 6, 5, 8, 4 dan 10. Jadi karena dari pengertian kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama ya, tentunya data tersebut sudah diurutkan terlebih dahulu, maka nilai-nilainya itu kan ada 3 karena membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ini adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Oke, kalau masih bingung perhatikan contohnya. Nih contohnya, tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data itu ya, tadi sudah saya sebutkan. Langsung saja kita selesaikan. Dan perlu diingat ya, perlu diingat untuk menyelesaikan kuartil itu data yang ada harus diurutkan terlebih dahulu ya. Datanya diurutkan terlebih dahulu karena data tunggal kita sangat mudah ya untuk mengurutkannya. Ini data awal tadi diberikan seperti ini nih, data awalnya kita urutkan ya. Kita urutkan terlebih dahulu data yang ada. Yang paling kecil dulu 3, 4, ada 4, 5, 6, 8, 10. Ini udah urut nih ya. Kalau sudah urut ini datanya, perhatikan baik-baik. Kita akan bahas ini data yang tadi sudah terurut. Kemudian kalau sudah terurut, kita akan belajar mencari kuartil. Belajar mencari nilai yang mampu membagi data ini, semua data ini menjadi 4
bagian yang sama besar ya dalam hal kuantitasnya. Oke, ini ada datanya. Perhatikan, ini ada, saya hitung ya, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 7. Ini mewakili ketika data tunggalnya ganjil. Ini contoh yang pertama. Nah, untuk mencari kuartil, alangkah lebih baiknya itu kita mencari kuartil yang kedua dulu. Kuartil yang kedua itu adalah membagi data ya menjadi dua bagian yang sama besar. Nih, ini kan ada 7 nih. Saya ambil tengah-tengahnya. Ya. Saya ambil angka 5. Di sini nih tengah-tengahnya. Sebelah kiri ada 3 angka, 1 2 3, sebelah kanan 3, 1 2 3. Maka 5 ini adalah membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Ini 3, ini 3. Itu maksud dari kuartil kedua. Itu ya. Jadi perhatikan baik-baik. 5 ini merupakan kuartil 2. Kemudian 4-nya adalah kuartil pertama. Kenapa? Karena 4 ini merupakan nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Karena di pihak sini kan ada 3 nih, 1 2 3. Kita bagi lagi ya, dibagi lagi menjadi 2 dengan besaran yang sama. Ini ada 1 angka, di belakang juga ada 1 angka. Maka angka yang membagi data tersebut menjadi 2 bagian yang sama ini adalah kuartil yang pertama. Karena dari depan gitu ya, jadi pertama. Kuartil kedua ada. Kemudiannya kuartil ketiga yang mana? Ini datanya ya, ini datanya. Yang sana-sana udah jangan dihitung dulu. Ini datanya ada 6, 8, 10. Maka kuartilnya adalah kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Di sini pas tengah-tengah ya, di sini 1, di sini 1. Maka 8 tersebut merupakan kuartil ketiga. Itu bisa kita simpulkan. Berarti kuartil 1 adalah 4 ya. Kemudian kuartil 2 adalah 5 dan kuartil 3 adalah 8. Gampang kan? Gampang sekali ya. Makanya konsentrasinya dihadirkan, pikirannya dijernihkan biar ketika menangkap pembelajaran itu bisa dimudahkan oleh Allah. Amin. Nah, ini dia kuartilnya selesai, gampang ya. Yang penting tahu definisi kuartil itu apa maksudnya. Oh, membagi suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Tapi harus diingat, datanya harus diurutkan terlebih dahulu gitu ya. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Saya angkat contoh data tunggal yang jumlahnya itu ganjil ya. Jadi gampang kalau ganjil ya. Lihat aja angka yang di tengah-tengah yang mana. Yang pertama kuartil kedua dulu. Nah, kalau sudah baru cari yang data area depan. Tengah-tengahnya lagi, kemudian data area belakang, tengah-tengahnya lagi. Selesai, ketemu semua kuartil ya. Oke, berikutnya kita akan belajar contoh yang kedua. Di sini saya angkat datanya genap ya, jumlahnya genap. Saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 adalah genap. Nah, kita selesaikan. Masih harus diingat ketika ada data tunggal yang ingin dicari kuartilnya, data harus diurutkan terlebih dahulu. Oke, ini adalah data yang tadi ya, soalnya ini. Kemudian kita urutkan, urutannya adalah yang paling kecil dulu, 30, 31, 33, 34, 34, 35, 36, 38. Ini diambil dari data soal gitu ya. Oke, kalau sudah diurutkan, kita akan selesaikan. Kita tampilkan data yang sudah kita urutkan tadi. Kemudian perhatikan dengan konsep yang hampir sama menurut saya gitu ya. Cuman perlu pemikiran yang sedikit ditambahkan. Perhatikan baik-baik di sini nih data ini ya. Ini perpindahan saja. Saya ganti dulu sedikit. Nah,
Kalau simpelnya ketika data tunggal itu kan identiknya datanya sedikit sekali gitu ya. Jadi kelihatan ini ada 8. Kalau 8 dibagi 2 gitu ya. Di sini nih kiri 4, kanan 4 kan. Nah, berarti data tengah-tengahnya di mana? Di sini kan. Nah, di sini tengah-tengahnya. Tapi nggak ada angkanya. Bagaimana? Maka kuartil kedua kita bisa peroleh dari angka atau bilangan yang berdekatan dengan garis tengahnya. 34 dengan 34 kita jumlahkan lalu bagi 2. 34 ditambah 34, 68 dibagi 2 itu adalah 34 ya. Maka kuartilnya adalah 34. Oke, perhatikan baik-baik sini. Nah, karena di tengah maka ini adalah kuartil kedua. Oke, ini sudah ya. Ini pun sama. Karena di sini 2, di sana 2 ya, tengah-tengahnya di sini. Gitu. Ini disebut dengan kuartil 1. Bagaimana dengan kuartil 3? Kuartil 3 ini kan patokannya dari sini nih, dari kuartil kedua. Ada 4 data ya, tengah-tengahnya 2, sana 2, sini 2. Berarti di sini. Nah, tengah-tengahnya di sini. Ini disebut dengan kuartil ketiga, begitu, ya. Oke, maka bisa kita simpulkan kuartil 1 untuk data genap itu adalah 31 ditambah 33 dibagi 2. Hasilnya adalah 32. Kemudian kuartil kedua adalah 34 ditambah 34 dibagi 2 karena melibatkan 2 data ya. Hasilnya adalah 34. Kuartil ketiga adalah 35 ditambah 36 dibagi 2 juga. Hasilnya 35,5. Itu hasilnya untuk semua kuartil ya. Oh, pragat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham ya. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.